Piala Dunia antar klub akan menyajikan satu partai menarik. Aroma reuni, balas dendam hingga gengsi akan menghias pertandingan ini. Pertandingan yang mempertemukan dua kekuatan baru dari dua benua berbeda. Duel antara Paris Saint-Germain melawan Inter Miami. Aroma Barcelona di Inter Miami begitu kuat karena tim ini memang dihuni para veteran Barca. Di sisi lain, Luis Enrique juga membawa DNA klub Katalan ke dalam filosofi yang membentuk PSG di era kepelatihannya. Laga ini juga akan menjadi reuni bagi Lionel Messi yang sebelumnya juga pernah memperkuat PSG selama 2 musim. Penasaran akan seperti apa jalannya laga? Starting 11 Moment kali ini akan menyajikan preview pertandingan antara PSG versus Inter Miami. Simak selengkapnya. Seperti kata orang bijak, tidak ada yang bisa mengubah takdir. Begitulah yang terjadi pada Lionel Messi. Inter Miami sejatinya bisa menuntaskan babak grup sebagai juara grup A untuk bersua Botafogo. Tapi hasil seri mengenaskan yang didapat Messi CS kontra Palmeiras akhirnya mempertemukan La Pulga dengan kawan-kawan lamanya. Miami membuktikan diri kalau mereka bukan sekedar tim undangan yang mengisi jatah tuan rumah untuk Piala Dunia antar klub 2025. Meski mengawali kompetisi dengan hasil seri kontra Al Ahly, skuad asuhan Javier Mascherano menciptakan kejutan. Kemenangan atas Porto yang diinisiasi free kick ciamik Lionel Messi berhasil mengerek Miami ke puncak klasemen. Sayangnya Dewi Fortuna tidak berpihak kepada The Herons di matchday terakhir. Keunggulan 2-0 yang diciptakan Luis Suarez dan kolega akhirnya buyar setelah Palmeiras mencetak 2 gol dalam interval 7 menit. Miami lolos ke babak gugur sebagai runner-up dan batal bersua Botafogo yang juga lolos sebagai runner-up grup B. Di sisi lain, tidak ada yang meragukan kualitas juara Liga Champions musim 2024-2025 Paris Saint-Germain. Anak asuh Luis Enrique membuka kompetisi dengan meyakinkan lewat kemenangan 4 gol tanpa balas melawan sesama wakil Eropa Atletico Madrid. Kemenangan yang tentu menimbulkan kesan kalau PSG akan lolos dengan mudah sebagai juara grup. PSG sempat tersandung ketika melawan Botafogo. Tapi persaingan ketat di grup B rupanya memberi berkah tersendiri buat Fabian Ruiz CS. Kemenangan 2-0 atas Seattle Sounders mempertegas status PSG sebagai juara grup B. Mereka akhirnya bertemu kembali dengan bintang yang sempat menjejakkan kaki di Paris dan dieluk-elukan di sana, Lionel Messi. Seperti yang sudah dibahas, PSG akan kembali bereuni dengan Messi yang kini mengenakan atribut serba pink khas Inter Miami. Namun selain Messi, bentrok yang rencananya akan dimainkan di Mercedes-Benz Stadium Atlanta juga agaknya jadi ajang reuni anggota klub yang lain. Sejak didirikan pada 2018 oleh David Beckham, Inter Miami seakan punya ambisi mengumpulkan para veteran Barcelona. Setelah Lionel Messi, turut didatangkan pula nama-nama seperti Sergio Busquets, Jordi Alba, serta Luis Suarez. Bahkan pelatih mereka sendiri Javier Mascherano adalah salah satu veteran Azulgrana. Reuni akan terjadi karena di kubu seberang adalah DNA khas Katalan yang membentuk PSG. Pelatih kelahiran Gijón Spanyol Luis Enrique pernah mencetak sejarah dengan menjadi pelatih kedua yang mempersembahkan treble untuk Barca setelah Pep Guardiola. Semua nama veteran Barca yang tadi disebut juga merupakan anak asuh Enrique ketika ia memenangi treble bersejarah di Barca pada 2015. Selain reuni, laga PSG versus Miami tak ubahnya menjadi laga adu gengsi. Dua klub yang bertarung bukanlah kekuatan tradisional di negara atau benuanya masing-masing. Namun PSG dan Miami yang tergolong masih muda perlahan membuktikan pada dunia bahwa mereka bisa membangun kesuksesan dimulai dari sekarang. PSG adalah kampiun Liga Champions 2024-2025 serta menggondol quadruple di musim yang sama. Miami sementara itu punya gelar Eastern Conference MLS 2024, Supporter Shield 2024, dan League Cup 2024.
Tiga trofi yang sudah cukup membuktikan kalau Inter Miami punya prestasi yang membuktikan ambisi mereka membangun kekuatan sepak bola baru di Amerika Serikat. Satu hal yang tidak bisa dikesampingkan dari PSG tentu adalah kekuatan lini serang mereka. Ousmane Dembele, Visa Kvaratskhelia, dan Desire Doué adalah nama-nama yang membuat lini depan PSG tajam bak pedang. PSG bahkan mencatat rekor sebagai tim tertajam lewat raihan 107 gol sepanjang tahun 2025. Catatan produktivitas gol PSG jelas akan membuat siapapun bergidik ngeri, termasuk Inter Miami dan pertahanan mereka. Jika berkaca pada laga kontra Palmeiras, area pertahanan Miami adalah kontradiksi alias pertentangan dari lini depan PSG. Dua gol bersarang cukup mudah ke gawang Oscar Ustari di laga melawan Palmeiras. Dua gol ini tentu meng-highlight bagaimana rapuhnya pertahanan The Herons kawalan Thomas Aviles dan Massimiliano Falcon. Rapuhnya pertahanan Miami tentu bisa jadi sasaran empuk bagi lini depan PSG yang garang. Belum lagi ada beberapa momen lini tengah Miami begitu mudahnya dilewati gelandang-gelandang Palmeiras. Bagi tim dengan lini tengah beranggotakan para metronom seperti PSG, ini jelas menjadi berkah. Gol bisa datang dari mana saja, bahkan ketika Miami memutuskan main bertahan total seperti yang dilakukan Botafogo ketika melawan PSG kemarin. PSG memang punya image sebagai super tim yang nyaris tak punya kelemahan. Namun perlu dicatat bahwa Miami juga punya magis yang memperbesar peluang menang. Mereka punya Messi, keuntungan tuan rumah, dan lini serang yang cukup mumpuni. Satu yang menjadi kekuatan utama Miami adalah counter attack mereka yang begitu cepat. Kembali berkaca pada laga versus Palmeiras, skema ini 2 kali menghukum klub Brasil, sehingga Miami bisa ciptakan 2 gol via Tadeo Allende dan Luis Suarez. Di sisi lain, mereka juga punya Lionel Messi. Memang sekutu dari Rosario tidak banyak berpengaruh di laga kontra Palmeiras, tapi kita mundur ke laga melawan Porto. Free kick spektakuler berdaya magis dari kaki Messi lah yang membuat Miami memenangkan laga di Atlanta kala itu. Satu hal lagi, PSG dan Luis Enrique beberapa kali mengeluhkan kondisi cuaca panas yang mempengaruhi kebugaran skuad. Ini bisa jadi keuntungan buat Miami yang terbiasa bermain di kondisi panas Florida. Selain itu, faktor tuan rumah juga bisa jadi pembeda. Walau bermain di Atlanta yang notabene bukan rumah mereka, Miami dipastikan akan mendapat banyak sokongan. Apalagi mereka adalah satu-satunya perwakilan MLS yang tersisa di Piala Dunia antar klub. Pada akhirnya, berkaca dari berbagai aspek, PSG tetap menjadi unggulan di pertandingan yang akan dihelat akhir pekan nanti. Skuad asuhan Luis Enrique punya kedalaman, lini depan yang tajam, hingga taktik yang sejauh ini sulit dibendung. Namun, kehebatan PSG tidak lantas membuat Lionel Messi CS berkecil hati. Setidaknya, melihat petualangan mereka selama di fase grup, Miami punya potensi merepotkan. Hanya lini belakang yang perlu jadi perhatian untuk duel di Atlanta nanti. Ingat, gol PSG bisa datang dari mana saja, bahkan ketika lawan mereka memutuskan bermain low block. PSG punya kualitas yang lebih dari cukup untuk menjebol gawang lewat tembakan-tembakan dari luar kotak. Catatan ini membuat PSG diunggulkan menang. Namun jangan lupa, Miami punya banyak faktor yang mungkin akan ciptakan daya kejut. Transisi menyerang super cepat, magis Lionel Messi, dan atmosfer Mercedes-Benz Stadium mungkin akan membuat gawang PSG jebol setidaknya 1 kali. Tapi pada akhirnya, kemenangan dan tiket ke babak perempat final diprediksi akan jadi milik PSG. Duel PSG versus Inter Miami jelas akan menjadi duel yang menarik disaksikan. Nah, football lover sendiri gimana? Tertarik menyaksikan pertandingan ini? Siapa menurut kalian yang akan memenangkan pertandingan dan lolos ke perempat final? Tulis jawaban dan alasan kalian di kolom komentar ya. Like video ini kalau kalian suka, share kalau kalian rasa bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Starting 11 Moment dan nyalakan notifikasinya untuk selalu up to date perkembangan seputar sepak bola. Terima kasih sudah menonton sampai tuntas. Sampai jumpa di video berikutnya.